Oke Mbak Lingga, kita sudah kedatangan narasumber di mana beliau menurut informasi warga setempat, beliau adalah juru rawat di sini. Oke Bapak, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid. Saya menggantikan ayah saya sebagai juru rawat di sini. Karena ayah saya sudah sepuh dan sakit-sakitan, jadi saya menggantikan di sini sebagai merawat dan membersihkan. Ada tamu juga saya mempersilahkan. Berarti dalam artian jenengan ini kayak apa ya Pak? Dari Bapak turun ya Pak? Turun ahli rawat atau ahli fungsi. Sebenarnya bukan ahli fungsi ya, cuma saya ini hanya ini menggantikan. Kalau posisi saya lagi nggak ada, saya apalagi kalau malam saya gitu. Kalau sebelumnya Pak Farid ada namanya Bapak Gofar, itu sekarang sudah meninggal, jadi digantikan ayah saya. Yang menggantikan itu Dinas Pariwisata, bukan secara ini. Oh, nanti saya bisa milih Bapak ini sebagai pengganti saya, bukan. Karena ini dalam ruang lingkup Dinas Pariwisata. Oh, berarti ini sudah terpelihara oleh Dinas Pariwisata gitu ya? Iya, Pak, sudah mengetahui. Oke Bapak, saya mau tanya, kenapa kok makam beliau berada di keramaian gitu, maksudnya di tengah kota gitu? Apakah jenengan bisa menceritakan asal mulanya makam beliau kok bisa di sini atau gimana gitu Bapak? Minta tolong diceritakan supaya sahabat Jalajarara di sini bisa mengetahui informasi-informasi cikal bakal menjadi kota Surabaya. Iya, menjadi kota Surabaya. Monggo Bapak. Alhamdulillah, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Rara dan juga Mbak Lingga sudah sowan ke makam Joko Jumput. Asal mulanya memang di sini itu keraton, Mbak. Kan di sini itu sebenarnya kan ini, Mbak, Jayeng Rono. Niku coba buat aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula putenipun Mbah nggih, yang kula nyuwun izin, kula wau sampun nyuwun izin ten Pak Farid, sampun diizinaken. Kula badhe nyuwun izin kagem pengen mengerti informasi jenengan supaya teman-teman saya yang ada di mana saja bisa mengetahui seluk-beluk jenengan sinten-sinten mawon yang ada di sini ya. Bikin Oke. Keraton napa nggih ya? Niki riyen niki kan Adipati Jayeng Rono. Adipati Jayeng Rono, terus Jayeng Rono niku bapak kula. Bapak jenengan Kula niku Purbawati Rayati Joko Jumput. Walah, iku tepangaken kula putanipun Bapak yang sing sering ten mriki ya. Nggih. Bu, kula panggil Ibu mawon nggih. Ngapunten Ibu, niki saya mau mengetahui asal usul makam yang ada di sini. Ibu, saya tidak
mengulik siapa sejatinya jenengan. Saya pengen mengulik asal usul yang ada di sini. Kita tidak menyebarkan jenengan niku sinten, yang ada di sini itu tujuannya itu apa gitu. Saya cuma pengen tahu sejarah kenapa kok ada di sini, terus pengaruh jenengan ke Surabaya itu seperti apa gitu aja Ibu. Riyen niku wonten sayembara. Nggih. Sayembara ingkang dadosaken griya-griya ten mriki. Mriki asale niku wana. Wono niku napa Ibu? Alas nggih. Bapak kula niku angsal saking Mojopahit Kengken niki dadosaken kangge griya-griya niku. Griyane sinten nggih Bu? Griya kangge niku kangge niku nggih kangge para prajurit. Oh, ternyata beliau yang di sini itu sepengetahuan saya, nggih, maaf ya saya karena saya kurang tahu bahasa beliau ya. Saya sepengetahuan saya di sini itu beliau ditugaskan untuk membuat rumah untuk para prajurit. Apakah betul seperti itu Ibu? Nggih laras. Yes. Kakang kula Kakang Jumput niku sampe medal. Oh, iya. Maaf Mbak, saya ngapunten Ibu. Ada. Yang saya sinten Bu? Waalaikumsalam. Penyenengan Eyang Jumput. Kula Adipati. Sinten? Adipati nipun ten mriki. Oh, Adipati ten mriki. Naminipun sinten ya? Bapak Nggih. kula Oh, badhe wonten panjenengan. ini Eyang, saya itu kepingin tahu sejarahnya. Kenapa ada makam di tengah sini dan pengaruhnya jenengan-jenengan buat kota Surabaya. Ngoten. Kenapa kok ten mriki? Kula niku riyen niku mbabat alas mriki dadosa sedantene. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksudnya ini Sinten? apa maksudnya? Oh, yes. Ibu. Apa berasa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Eyang siapa? Wonten napa jenengan mriki? Saya di sini kepingin tahu tentang cikal bakalnya Surabaya, Eyang, dan kenapa ada makam di tengah kota. Niki riyen senes kota. Dulu ini katanya Ibu Purbasari gitu. Jelas. Itu katanya hutan ya, Eyang. Ibu tadi kayak ngomongnya pelan, jadi saya kurang dengar, Eyang. Jelas.
nggih, ngapun tekan kata nggih. Nggih, Jenengan ten mriki tugase napa? kula ten mriku. Ya, sebelah. Oh, nggih, jenengan ngapunten nggih, abdi daleme nggih. Nggih, leres kula. Alhamdulillah. Naminipun? Naminipun sinten? Kula Senopati. Oh, nggih, Senopati, nggih. Nggih, Alhamdulillah, Mbah. matur suwun sampun rezeki sedantene sampun sae. Nggih, alhamdulillah, Mbah. Jenengan ansal mriki tapi ra usah ngolek sejatine sinten-sinten mawon sinten mriki. Iya. Saya memang tidak mengulik sejatinya jenengan-jenengan, cuma kepingin tahu. Tujuane jenengan leres Iya. ngenalaken sinten-sinten mawon sing wonten mriki sing babat alas kutha Surabaya. Iya. Iya, leres ya. Cuma tempatnya ini ya, maksudnya pemerintah kok nggak yang wah kayak gitu. Niku saene boten purun diwekahaken. Sejatine beliau niku kenapa kok wonten mriki boten purun diwahaken kagem mriko sing sedantene sing sampun ageng. Ngapunten ya, saya aja dari kecil itu nggak tahu kalau sini tuh memang ada makam cikal bakal di Surabaya. Kenapa tiang-tiang niku wong semerep sinten mawon sing boten kena, tapi kenapa sing tiang sing berjasa kagem beliau kok boten wonten sing semerep. Nah, itu. Makanya kita mau apa ya? Niku sejatine beliau boten purun diulik, boten purun diwahaken. Kalau seandainya saya mengenalkan ke masyarakat kalau di sini tuh memang ada yang Monggo, tapi ora usah ngutek-ngutek nopo sing sejatine sing gitu. boten purun diangkat. Saya tahu itu. Ora usah buka nopo-nopo sing ora kedah dibuka dan tiang-tiang. Ya. Memang banyak ini dulunya resi. Memang resi dan kalau bahasa kita tuh orangnya tirakat. Nggih, Orangnya tirakat. Jadi Mbak ini memang nggak suka Dieluk-elukan. nggak suka. Pokoknya yang di sini itu orang yang dipanggil. Ya. Oh, iya. Ya. sinten mawon sing mlebet mriki niku wonten kedah wonten ngibarataken tiang niku kedah diundang. Oh, iya. Lek mboten wonten undangane mboten saged mlebet ngoten. Alhamdulillah berarti saya beruntung ya. Beruntung, alhamdulillah. Monggo. Dan kebanyakan begini, Mbak, ada orang yang memang tujuannya tidak ke sini. Tapi tiba-tiba ketemu. Tiba-tiba di sini melihat seorang wanita agak gemuk, kemudian pakai pakai zaman dahulu itu loh, Iya. itu melambaikan tangan begini, Mbak. Jadi orang kan ya juga ingin tahu, gitu kan, ingin tahu, kemudian di sini disuruh mampir sini. Rata-rata itu begitu, Mbak. Kalau itu undangan, itu. Tapi kan mesti ini tertutup ya, Pak Farid. Iya, tertutup. Memang tertutup karena apa, Mbak? Karena banyak yang hilang. Tujuane tiang-tiang niku mboten leres. Oh, Tujuane mung nyuwun makanya ditutup. Berarti harus minta izin Pak Farid dulu kalau Oke. sini. Oke.
Karena Mbak, ada kehilangan itu semacam, kalau kita itu namanya stempel kalau sekarang tuh. Kan dulunya tuh, kalau sekarang prasasti, Oh, prasasti ya. sekarang itu prasasti, dulunya itu memang stempel dari kerajaan Majapahit Oh, itu di hilang, kerajaan Genggir ya, saya paham. itu hilang. Jadi makanya itu saya tutup terus itu Mbak, itu bahayanya gitu. Aku nuwun sangat tuh ya, kalau memang Iya. kita itu dipersilahkan di sini untuk bisa bisa tahu tentang sejarahnya Surabaya. Jenengan juga sudah menerima kami di sini. Tujuanmu saya Ya, bakal diterima saya. ya. Oke. Dan pun di mawon lek mboten saya nggih mboten diterima. Oke. Memang tujuannya untuk Oke. mengenalkan aja Bu ya, tidak termasuk untuk mengulik jenengan-jenengan yang ada di sini. Monggo lanjutaken Oke. kula bali. Oke. Nuwun ya. Rahayu rahayu. Rahayu. Kak, kasih minum. Kasih minum. Tidak usah. Enggak usah. Eyang Senopati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengan sinten? Kula sing ditimbali kagem beliau sing ten ngajeng sing ngawe-awe. Oh, yang tadi Pak Farid ceritakan. Mbok Ratu nggih jenengan. Inggih leres tepangaken kula. Nggih. Ngapunten kata nggih, kula ganggu jenengan. Mboten napa-napa. Mbok Ratu ini sejatinya adalah pembuat jamu dan juga seorang tabib. Oh, Seorang tabib. Raja-raja di manapun di Nusantara ini, Mbok Rondo sendiri yang biasanya itu yang mengobati. Inggih kula. Nggih ngoten niku. Terus ngeten, jadi gini ya. Beliaunya ini tidak memandang siapa yang minta, siapa yang itu. Pokoknya kalau ada yang minta untuk diobati. berarti nggih. Beliaunya yang Nggih, terkadang wonten kerajaan itu nggih, kerajaan lain itu ke sini ke Mbok Rondo, ada yang sakit begini-begini, kalau Mbok Rondonya nggak sempat, maka cuma diberikan jamu saja. oh, Diberikan jamu. Tiang riyen niku empat menimbali kula Mbok Rondo. kenapa kok bisa gitu? Nggih kula mboten gadah garwa to. Oh, Garwonya itu sudah meninggal dalam waktu itu di Majapahit. Sebenarnya ini Mbok Rondo ini adalah putri dari Majapahit. Maksudnya itu ada masih silsilah. keturunan. Oh, masih ada Nggih. keturunan. Inggih leres. Ngeten. Terus ngeten. Biasa nih, ngeten nggih, biasanya begini, kalau ada permintaan, biasanya itu Mbak Jumput itu yang mengambil ramuannya. Oh. Makanya namanya Jumput. Jumput itu aslinya itu ngambil itu. Jumput niku sing mendem. Nggih. Niku tugase niki yuga kula badhe sing nulungi kula Nggih. ngaten lho Nduk. Nggih. Jadi ya, Saya nimbalinya apa ini? Mbok Rondo mau. Borondo aja atau Eyang? Eyang Monggo Putri? karsa. Eyang Putri aja. Nggih, sebenarnya memang putri. Beliaunya itu memang asli dari kerajaan. Dari kerajaan Majapahit, ada silsilahnya. Iya, Sisilah. Mengapa kok ke sini, Mbak? Karena di Majapahit sendiri sudah kacau. Sebenarnya Majapahit itu sudah kacau. Jadi, Sudah kacau, kemudian Yang antar putrinya pindah ke ke sini. sini gitu. Kan gini, Mbak. Sudah nggak mau tahu tentang kerajaan sudah. Saya ini Jadi lepas. gitu. Iya. Nggih. Karena itu dahulunya tuh ini, Mbak. Karena terjadinya pertengkaran Gajah Mada dan Tribuana Tunggal Dewi itu. Oh, iya paham. Masya Allah. Nggih. Saya kayaknya harus belajar sejarah tentang Majapahit lagi. Nggih. Yang Putri. Saya kurang paham. Nggih. Mboten napa-napa. Cuma taunya ada Patih Gajah Mada gitu ya. Tapi kalau Nggih. sampai bertengkar dengan Tribuana Tribuana Tunggal. Tunggal Dewi itu masih belum Nggih. sampai situ saya. Nggih, karena kan dulunya itu kan adanya perang Palegrek gitu di Bali. Gak setuju gitu loh. Jadi ya itu akhirnya bertengkar. Sudah bawa pasukan semua. Gajah Mada sudah bawa pasukan, Tribuana Tunggal Dewi sudah bawa pasukan. Akhirnya
teruntuhnya itu dari situ sendiri. Kerajaan Majapahit itu teruntuhnya dari orang-orangnya sendiri gitu. Ya, kayak gini nih kan harusnya kita dapat sejarah tentang Oke. masa lalu, kerajaan masa lalu, terutama kerajaan Majapahit, buat anak-anak kita itu loh yang putri. Kadang Oke. mereka juga nggak ngerti Nggak tentang ngerti Majapahit, seperti apa dulunya, kayak gitu. Kadang sejarah itu cuma cut sampai di Patih Gajah Mada, menyatukan Kan Nusantara sekarang, seperti oke. itu. Nggak sampai ke dalam-dalam, sampai ada Eyang Ratu juga. Ini saya alhamdulillah saya sampai mengenal Oke. jenengan ini ya. Jadi saya tahu jenengan ini Oke. masih ada silsilah dari Majapahit. Majapahit. Kula mung tiang biasa. Iya, kan jenengan masih ada silsilahnya ya. Oke. Yang Yang itu Mbak, biasa nggih kagem sakatos jenengan-jenengan iki. yang ada di luar itu seperti itu Numbuk. itu biasanya buat ramuan jamu untuk skala besar. Niku Mulai- lumbung. Oke. Yang Ki supados kelang kek numbuk jamu. Berarti ramuannya ambil dari sekitaran sini dulu ya. Oke. Ya. Nggih. Ngeten pelataran kula niku kata nggih puyat, nggih jahe, kados ngeten-ngeten. Ditambah jamu-jamu para kerajaan. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Harusnya kan ini ya. Saya belum tahu benar loh Pak Oke, Farid. oke. Luar biasa sekali sampai Oke. yang sampai hadir di sini. Niku wau sindok bejoten kula nyuwun ngapunten nyuwun sewu kagem supados diijini sedantene niku wau monggo kersa sindok. Terima kasih ya sudah diizinkan. Nggih. Monggo jenengan lanjut. Oke. Kula ten mriko badhe ndamel ramuan malih. Iya. Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam rahayu rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali loh Pak Farid. Iya. Karena memang di sini tuh memang begitu Mbak. Insya Allah memang yang dipanggil itu memang ada keluar. Entah itu ada permasalahan apa tak apa gitu ke sini. Itu rata-rata memang di Padahal jenengan tadi itu barusan bercerita kok bisa Eyang Putri langsung datang ke sini. iya karena beliaunya ingin langsung menceritakan Iya. gitu tanpa melalui saya. Alhamdulillahnya beliau itu kayak welcome sekali. Welcome, alhamdulillah welcome. Tadi beliau itu berpesan sampean itu sama kayak saya. Ya, tadi juga Iya. Ibaratnya status kita sama kayak beliau. Beliau di sini yang saya tangkap tadi beliau itu tukang pembuat jamu Ya, dan tentang sekarang juga seorang tabib. iya tabib. Terus dan kebetulan saya juga bisa pengobatan ya. Iya. Dia mengarah ke pengobatan gitu loh Mbak Lika. Jadi bisa klub gitu kan? Ya, alhamdulillahnya gitu. Tadi beliau bilang jenengan purun dados putri kula. Kula niku kula nggih. Saya nggih Bu, kula bilang gitu. Tadi saya mulai hari ini saya manggil beliau Ibu. Alhamdulillah. Monggo katanya kalau pengen tahu kenapa beliau ada di sini, awal mulanya beliau ada di sini ditemukan seperti apa Mbak? Bapak bisa menceritakan? Kan dulunya kan sini ditemukan situs ini tahun 1984. 84 ya. Kita Iya. belum lahir Bapak. Kita belum lahir. Kan sudah 4 tahun Iya. Iya, 1984 ditemukan di Oke. sini karena adanya kebakaran hebat di antara dua toko ini. Sebenarnya Oh, ini jadi nggak ini ada toko jalan. nggih. Ini Nggak ada toko jalan. nggih. Nggih, nggak ada jalan, nggak ada akses Oh, jalan. gitu. Kemudian terjadi kebakaran itu di belakang itu masih rumah-rumah penduduk. Masih rumah-rumah penduduk. sama kayak sekarang ini Pak. Ini sekarang gudang. Nggak ada rumah. Dulunya tuh rumah. Rumah yang padat penduduk gitu ya, Pak? Ya, sekarang tuh gudang. Itu apinya luar biasa sehingga itu
orang kampung itu takutnya merambah ke perumahan, ke rumahnya orang-orang, kemudian para sesepuh RT RW kemudian ke sini gitu, orang kampung juga ke sini, akhirnya itu menemukan 4 maesan itu yang kecil-kecil itu. Maesan itu nisan, Mbak. Ya, Pak, ya nisan, batu nisan 4 kecil-kecil itu. Kemudian itu saya juga masih kecil, masih umur 5 tahun sama. Saya kelahiran 79 juga. Oh ya. Ya. Kemudian itu dulunya ayah saya itu punya rekamannya, sekarang tuh hilang gitu. Rekamannya dari kaset tuh Mbak yang itu. Oh ya. Ya, jadi tahunya saya dari itu. Itu kemudian dipanggilkan orang pintar dari Ampel katanya ya, dari Ampel, kemudian itu Tanya. Mediasi. Kemudian tanya begini ternyata beliau itu bermakam di sini. Dan juga sebenarnya tuh buyut-buyut itu sudah tahu Joko Jumput itu ada di sini, cuma letaknya situsnya enggak tahu di mana. Karena beliau pengen memberi informasi ke anak cucunya, Nggih. biar anak cucunya tahu asal usul Surabaya, terus asal usul siapa yang berjasa di sini. Beliau, meskipun beliau tidak mau diungkap sejatinya beliau, tapi beliau pengen mengenalkan, oh di sini tuh ada makam cikal bakal Surabaya gitu, Mbak, sepengetahuan saya tadi. Mohon maaf Pak Farid, ini saya tanya, ini kan ada 4 makam. Iya. Ini siapa aja? Ini Mbak Joko Jumput, Ya sebelah sini. ini istrinya Purwawati. Nggih. Yang sana sendiri, yang pojok sendiri itu Mbok Ratu. Oh, yang sebelahnya. Ya, yang sebelahnya yang tadi pengawal Senopati. Senopatinya. Oh, iya. Selama jenengan bekerja di sini, apakah jenengan punya cerita tentang apa ya, bersinggungan dengan makhluk yang tak kasat mata, Bapak? Sebenarnya banyak juga sih. Yang Ini- menarik Iya, menurut yang paling menarik itu saya itu bukan langsung bertemu gitu. Kalau Iya. bertemu saya sudah mungkin ya nggak masalah Oke, itu oke. nggak. Di sini kalau orang yang berziarah itu baunya itu wangi, niatannya bagus. Oh gitu. Ya. Ya. bukan karena dari itu ya Dan parfum ya Pak ya? parfum, bukan. Kalau baunya seperti maaf ya, seperti apa bangkai gitu ya, tujuannya jelek. Pasti Itu- ada apa-apa. Itu langsung tercium nyata atau gimana, Pak? Tercium, aslinya nyata. Cuma yang itu Kasih kalian gitu ya? yang bisa yang mencium itu ibu saya dan saya sendiri Oke, alhamdulillah. gitu. Terus Bapak bisa Kalau diceritakan seandainya lagi? orang itu tadi itu kalau baunya seperti bau bangkai, jenengan harusnya seperti apa? Saya Menolak. nggak boleh menolak, mempersilahkan, Hah? cuma bagaimananya supaya cepat keluar, Oh gitu. itu tugas saya. Ya. Itu Dengan cara seperti apa Pak? Ngapunten ya. ngapunten, cuma mah gini, saya ingin pergi ke sini, Ya. padahal saya enggak gitu, disuruh banyak gitu. Dengan Oke. alasan, mohon maaf Pak, saya mau pergi dulu seini. Iya. Apa jenengan bisa gitu? Iya, saya gitu. Saya Dengan cara halus. memperhalus gitu. Karena apa? Beliaunya nggak suka. Karena mungkin dianya di sini hanya untuk seperti maaf ya, Senopati. pesugihan, kemudian santet orang. Itu kan nggak boleh, Mbak, di dalam, meskipun di dalam Nggih. berbagai agama, Apa? Maksudnya tergantung niat dan keyakinan Iya, masing-masing, iya, Mbak. iya, Ngapunten, saya ini juga saya lagi komunikasi dengan beliau. Saya cuma menimpali ya, Iya. bukan saya pengen sok tahu Iya, atau apa. Saya juga lagi berkomunikasi dengan beliau, apa-apa saja yang boleh diceritakan dan tidak boleh diceritakan gitu. Monggo dilanjut. Itu ketemunya situ-situ begitu, Mbak. Tahun 84 itu. Nah, bagaimana ceritanya Mbak Joko Jumput ini sampai mendapatkan istri Purwawati itu? Purwawati. Gini ceritanya, Mbak ya. Sewaktu itu ada Rahayu, Assalamualaikum. Maaf. Buatan apa-apa, monggo. Orangnya mau, mbaknya mau lewat. Kemudian ada itu, Mbak, sayembara. Siapa yang bisa memperluas wilayah Surabaya ini
yang dulunya hutan sekarang dijadikan perumahan gitu Mbak ya. Dijadikan perumahan, itu siapa yang bisa itu akan dijodohkan dengan anak saya. Ini Adipati Jayeng Rono itu ngomong seperti itu, sayembara, mempunyai sayembara memperluas wilayah. siapa yang bisa akan nanti mendapatkan anak saya. Oh, jadi Ibu Purbawati Iya. untuk anaknya Jayeng Rono. Jayeng Rono. Akhirnya yang Jumput ini yang bisa memperluas Surabaya. Itu Mbak Joko Jumput itu enggak itu Mbak, maksudnya itu enggak, sebenarnya itu orang ketiga. Orang ketiga. Sebenarnya tuh enggak ikut-ikut gitu loh. Yang melakukan perang gitu ya Pak? Iya, melakukan perang, iya, sebenarnya enggak ikut-ikut. Sebenarnya itu yang ingin sekali itu Pangeran Kediri Jayeng Rono, Trunojoyo dan Pangeran Situbondo itu sebenarnya. Yang satu dari Kediri, yang satu dari Bondo. Situbondo. Terus yang ketiga, sebenarnya ini bukan kandidat ya? Bukan kan. Beliau yang berperang, tapi beliau yang memenangkan. Iya. Seperti itu loh, Mbak. Memenangkan Sayembara. Sayembara gitu. Jayeng apa itu? Trunojoyo dan Pangeran Situbondo itu sama-sama semuanya itu sudah mendengar dan ingin mempersunting. Kemudian dia itu membabat alas gitu, sama-sama membabat alas sedikit demi sedikit. Akhirnya kan semakin banyak. Nah, semakin banyak itu kemudian itu disuruh dengan kebijaksanaan Jayeng Rono itu nggak mungkin lah anaknya diperistirahat oleh dua laki-laki gitu. Jadi adilnya gimana dengan kebijaksanaan beliau supaya bertarung berkelahi gitu. antara Trunojoyo dan Pangeran Situbondo itu. Begitu Mereka bertarung dan Trunojoyo itu kalah. Trunojoyo itu kalah. Kemudian itu Trunojoyo itu dia itu terpental sampai di atap. Maksudnya itu sampai di pohon yang paling tinggi. Sudah kalah ya. Sudah kalah itu. Kemudian kan Pangeran Situbondo keluar. Ya. Sudah kan kalah, sudah berarti memenangkan Pangeran Situbondo. Ya. Kemudian dilala sekonyong-konyong kotor bahasa sekarang ya. Itu ketemu dengan Mbak Joko Jumput. Teriak-teriak gitu loh, aku tulu ngono, ngoten niku, begitu. Yang teriak-teriak aku tolong siapa? Trunojoyo. Oh, iya. Ya teriak-teriak, Beliaunya ada di atas. di atas sudah terkapar di atas pohon. Minta tolong. Ditolong, kemudian itu dengan akal politik ya. Namanya politik dari dulu juga ada. Tidak ada. Itu membohongi Mbak Joko Jumput, katanya itu dia dianiaya, begini, pokoknya dianiaya, gitu aja. Akhirnya sama yang Joko Jumput ini ditolong, kan kenapa? Kesatria kan. Orang kenapa kok tiba-tiba kok dianiaya, tapi nggak menjelaskan secara rinci gitu loh, kenapa kok dianiaya gitu. Dalam artian ini yang Joko Jumput kayak dibohongin sama. Iya, dibohongin sebenarnya. Politiknya dia tuh begitu gitu. Kemudian ini namanya jiwa kesatria kan, orang yang dianiaya kan harus dibela, membela kebenaran lah gitulah ya, harus ditolong juga. Kemudian langsung ke Situbondo, Pangeran Situbondo, dia Mbak Joko Jumput itu membawa cemeti atau cambuk atau itu namanya gembolok itu, gembolok. Nah itu tiba-tiba sudah didatangi, akhirnya mereka tuh tarung, akhirnya berkelahi Joko Jumput dan Situbondo. Kemudian mereka kalah, Situbondonya kalah, terkapar, namanya sudah minta ampun ya sudah, beliau balik. Ternyata itu Trunojoyo itu membuntuti dari belakang.
Membututi yang cukup-cukup. Dari belakang kemudian apa? Dipenggal kepalanya, dan itu Pangeran Situbondo itu dipenggal. Dibuktikan saya yang sebagai pemenangnya. Oh iya. Memang politik dari dulu memang ada. Iya, gitu. Bukan itu. Iya, kita gitu Iya. aja lah. Iya. Kemudian itu kan diserahkan ke Jayeng Rono. Ini saya yang sudah memenangkan, membunuh, ya gitu. Padahal Ada jemput yang mengalahkan dia gitu. Akhirnya gitu, akhirnya terdengar Mbak Joko Jumput ini ya merasa ya gimana? Merasa ya Kok saya dibohongi? dibohongi, juga dilecehkan Iya. gitu. Kemudian ya enggak, aku yang bunuh, aku yang mengalahkan, tapi aku yang nggak bunuh gitu. Aku yang mengalahkan, tapi aku yang nggak bunuh, nggak sampai penggal kepala Iya. gitu. Tapi aku yang mengalahkan gitu. Akhirnya mereka berdebat, Joko Jumput dan Pangeran Trunojoyo itu adu argumen. Ya. Dengan kebijaksanaan lagi beliau, Mbak Jayeng Rono itu akhirnya ya sudah gini aja. Mereka disuruh bertarung. Mereka disuruh bertarung. Siapa yang jadi pemenangnya akan mendapatkan anak saya Purbawati. Mudah-mudahan jenengan Ibu. Nggih. Purbawati ini memang apa ya? Nurut sama orang tuanya. Karena gimana? Pilihan orang tuanya itu terbaik Pasti bagi yang dia. terbaik. Nggih. Ngoten niku, Bang. Ngoten niku. Bertempur mereka itu selama 7 hari 7 malam tidak Masya Allah. berhenti. Sampai segitunya Pak. Nggih. Nah ini nama jalan Embong Malang ini, Bong Malang nggih. Embong Malang ini ada kisahnya dari pertarungan Mbak Joko Jumput dan Mbah Trunojoyo. Gini, dulu kan dulunya pohon Pak ya, Ya. kena terpaan senjata mereka itu, Ya. akhirnya pohonnya gini, tumbangnya begini, saling begini, Oh, dan sampai tung, dan begini posisinya Malang. Oh, makanya di dalam Embong Malang, Malang itu Malang gitu. Silang gitu, Iya, oh, silang iya, gitu. sampai segitunya ya. Iya, kemudian Mbak tahu dari Ya. Kodam sampai Miwon, sampai Miwon. Miwon mana Pak? Miwon itu kalau nggak salah Driorejo. Driorejo. Itu Gresik berarti. Iya, Driorejo Gresik itu. Itu dulunya pegunungan, maaf. Karena sabetan dari cemetinya ini rata. Bukit. Oh, Bukit. Iya, bukit ya. Oke. Terima kasih. Nggih, sudah diingatkan. kata singkatan. Bukit. Ya, bukit. Ngoten kan Terus? bukit. Kan bukit kemudian itu jadi itu, Mbak. Karena cemetinya Kena itu, cemeti. kena cemeti akhirnya sebukit seperti itu akhirnya jadi rata, tapi masih ada kan, masih ada tanjakan, masih ada cuma. Berarti kayak di Pakis gunung gitu. Iya, Tanjakannya tinggi Pak. Iya, Nanti tinggi. turun. Oh, itu. itu bekas bukit yang ini. Iya itu. Nah, Nggih. leres nggih Bu. Nggih, saestu nggih. Ngoten niku 7 hari 7 malam. Dan kemudian gini, Mbak. Kan Sabtu 7 hari 7 malam namanya orang tua dari Trunojoyo ini kan khawatir. Iya. Kenapa? Karena nggak pamit. Karena ikut sayembara tadi itu. Iya, sayembara nggak pamit sama ibunya. Namanya ibu. Akhiripun dados Joko Dolo. Oh, yang di Taman Aksari. Nggih. Masya Allah. Nggih. Kemudian ini Mbak ya. Kan Saya merinding Pak. iya. Kemudian gini Mbak, kan akhirnya ibunya ini dari Kediri itu datang. Ya. Dari Kediri itu datang ke sini, ke Surabaya sini untuk melihat anaknya. Ngapunten, saya kapan hari itu ke Taman Aksari. Iya. Beliau juga hadir di situ dan Sanes niku mung Senopati. Oh, Senopati nih, nggih. Oke. Ngapunten. Jadi Sindu ini cerita kalau
Ki Prodolong itu ditanyain ibunya, Iya. tapi tidak mau jujur. Iya, jangan jujur Jadi gitu. bilang, Sanes jujur mboten bejo. oh iya dia bilang Nggih, Oke. tidak mau. latine ditakoni mboten Oh iya, ngomong. Oke. oh iya Nah, benar Ibu. ditanya nggak ngomong, Ditanya nggak ngomong, jadi diem aja. diam aja. Iya, makanya itu akhirnya Di itu kayak apa ya? Sumpah. Riyen niku tiyang niku sabda Oh, di pandita ratu. Jadi apapun ucapan ibu itu pasti akan terjadi. Terus Kan akhirnya 7 hari ini kenapa anaknya kok nggak pulang? Akhirnya kesini kan, akhirnya sudah ditanya nggak mau jawab, juga nggak ngaku. Ditanya 3 kali nggak jawab, nggak ngaku. Akhirnya akhirnya langsung ngomong, langsung itu sabda pandita ratunya keluar. Nih kak, kalau sekarang kamu bohong atau bagaimana, kamu membohongi ibu, itu kamu akan jadi delek-delek. Istilah delek-delek ini termenung termanggung-manggung gitu loh. Cuma agak stres gitu loh. Orang agak cuma begini saja kerjaannya gitu. Akhirnya langsung itu kenyataan itu, Mbak. Kalau itunya yang di sana itu cuma monumen buat niku monumen. sanes tiyang. Karena tiang nih. Jadi untuk ini ya, kayak apa ya? Apa itu Pak Farid ya? Jadi kayak untuk Memperingatkan kita ini biar ini nih seperti ini. kalau kamu nggak kalau kamu membohongi orang tua atau tidak apa ya, maksudnya itu dengan orang tua berani, kan sama saja dengan berani gitu, kamu akan bakalan seperti ini. Sebagai monumen peringatan. Iya, sebenarnya begitu. Aslinya makamnya di mana nggih, Ibu? Enten mboten wonten makom. Oh, Kagem riyen niku tiyang sing lelakon niku muksa. Muksa niku langsung keluar jasadnya keluar. langsung keluar. Oh, iya. Jasadnya keluar, iya, jasad apa rohnya ini keluar, jasadnya langsung hancur. Itu muksa. Oh, itu Itu pengetahuan saya ya begitu. Jasadnya itu langsung hancur. Itu. Jadi itu selama 7 hari 7 malam itu berhentinya karena ibunya pertarungan itu. Ini tadi Ibu Probowati. Beliau hadir di sini. Terima kasih banyak Ibu sudah mau menjelaskan juga. Dan saya minta maaf kalau saya memang salah. Iya salah kata juga saya kan meskipun sebagai juru rapat kan terkadang kan nggak sampai segitunya Ibu ya, maaf ya. Lek badhe mriki jenengan beto sedep malam. Oh, Nggih. Niku sampun. Salam mriko mawon. Oke. Tadi kita sudah bawa? Belum kan? Belum. Jadi kalau di sini ya, kalau di sini itu pengunjung, kalau di sini seumpama kedua kalinya itu saya suruh bawa kinangan dan setiap malam. Kinangan buat yang Probowati. Berbawati. Oh, Buat ini. Berbawati kalian itu. Minang. Minang. Oh, nggih. Dan di sini ya ini bekasnya orang ini kinangan itu. Itu. Insya Allah saya ingat nanti kalau Iya. saya berkunjung lagi saya akan Iya. bawa Minang sama seperti Setiap malam gitu. Kepunten Ibu, saya hari ini nggak bawa. Mboten napa-napa. Dan jadi begini Mbak, kalau di sini sebenarnya mbahnya itu maksudnya itu nggak ingin dispesialkan, enggak. Cuma kamu di sini ini berdoa sama yang Maha Kuasa gitu. Iya. Mboten nangsal nedhi-nedhi ten makom. Iya. Mboten nangsal nedhi-nedhi ten pundi-pundi. Sejatinipun Sang Hyang Agung Gusti jenengan. Matur nuwun Ibu. Oke. Sudah diingatkan. Oke, makanya kalau di sini kalau sebagai dupa itu cuma hanya pengharum Iya, ruangan benar. itu. Kadang kan orang kan ada yang bilang kalau pakai dupa itu musyrik atau sebagainya. Padahal Iya. kan dulu di zamannya Nabi Nabi ada, memang hanya untuk pengharum ruangan, begitu aja. Dulu nggak ada namanya stella, Mbak.
Nggih. Pabriknya nggak ada, belum ada. Iya. Belum ada. Memang pakai pipa. Iya. Oh, iya. Memang nggak ada Pak Fari. Iya, begitu. Dulunya begitu. Makanya kan supaya harum kan pakai Iya. pipa. Ngapunten, Ger. Sesa jenengan tumbas obor nopo oncor salep mriku mawon. Oh, Itu ada. itu ada, Mbak. Bu cuma belum Jenengan akan saben Nggih. malam Jumat. Oh, Mas Pak, nggih, matur nuwun nggih. Nggih, alhamdulillah. Supados dalane jenengan lancar, supados dalane jenengan padang. Itu sebagai perumpamaan, sebagai lambang Iya. saja, Mbak. Gitu loh, Pak. Pak Fari diingatkan. Iya, alhamdulillah. Padahal ada. Ada, cuma gitu. Kan kenapa, Mbak? Minyak tanah susah gitu loh, Mbak. Kalau diganti lampu gitu gimana? Lampu yang cas-casan. Mboten. Oh, bukan asal itu. Sekarang soalnya zamannya sudah berubah. Enggak. Ndak meloncor mawon. Oh, oncor. Oncor juga harus pakai minyak Kalau pakai tanah. lilin Ibu, pripun? Bisa. Ndak mekates ngoten mawon. Berarti mau nggak mau Pak Fadil cari minyak tanah. Tanah, nggih. Nek oncor niku nggih sampe mawon, Mbak. Harus pakai minyak tanah. Nggak apa-apa pakai itu nanti. Iya, aja. heeh. Insya Allah nanti Oke, kalau siap. saya kesini aja. Iya. Ke rumahnya Pak Fadil buat bawa minyak tanah. Ada mesinnya di kampung kami. Oh, iya iya. Di sini Nggak ada, sudah nggak ada. Makanya itu susah saya. Mbak, Wiwit ada nomornya jenengan toh? Nggih. Nanti saya bawakan. Nggih. Insya Allah saya bawakan. Matur nuwun nggih. Nggih. Jenengan pun hadir mriki, matur suwun. Terima kasih banyak Alhamdulillah. informasi Ini dari Ibu Ibu Nurhawati sendiri. Jenengan damel ten mriki jenengan badhe mriki jenengan damel Kebaik. nggih Reno Mira. Nggih, Oh, merah. nggih, Ibu. Jadi mbaknya ini ke sini bawa ke bawah warna merah. Nggih, Ibu. Dipun monggo. Oke, ngapun dikatakan nggih, maaf ya kalau sudah mengganggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus aja Mbak, masih banyak yang pengen enggak, beliau tadi menyampaikan terima kasih jenengan sudah ke sini, dan terima kasih untuk Bapak sudah merawat di sini, sudah mengizinkan ibaratnya yang dari tidak tahu menjadi tahu. Oke. Kalau di sini harus apa ya, mengutamakan unggah-ungguh, Oke. mengutamakan jangan menunjukkan kalau di sini tuh saya itu seperti apa gitu loh. Maksudnya meskipun jenengan punya kedudukan di sini, jangan menunjukkan oh kalau saya ini harus punya ngapunten kalau punya pangkat atau apa di sini diletakkan. Nah, ibaratnya jangan menunjukkan kalau di sini itu saya kalau dulu itu kan oh saya ini raja. Oh bukan, jangan seperti itu. Semua itu sama di mata Gusti Allah, di mata siapapun itu sama gitu, Mbak. Menurut Bobo ya. Terus untuk Bapak Farid, terima kasih atas informasinya. Eyang, terima kasih. Ibu, terima kasih. Ibu, terima kasih untuk jenengan. Terima kasih. Sama Senopati. Senopatinya. Nggih. Matur nuwun sangat. Terima kasih sudah diberi informasi dan sudah diberi wejangan yang terlalu. Alhamdulillah untuk teman-teman sahabat Jala Jarara di sini kita mendapatkan begitu banyak pelajaran, begitu banyak pesan, di mana kita yang awalnya tidak tahu posisi beliau di sini seperti apa. Mengusung lah apa ya, mengenalkan lah di sini awalnya yang tidak tahu di sini ada makam atau enggak gitu ya Mbak ya, karena kebanyakan orang yang awalnya meskipun dari dekat sendiri kalau di sini itu ada makam itu kebanyakan enggak tahu gitu loh Pak. Iya. Terus semoga dari pertemuan kita ini mengenalkan warga Surabaya khususnya kalau di sini ada makam sesepuh yang
yang apa ya, yang menjadi cikal bakal kota Surabaya, yang berjasa atas kota Surabaya. Kebetulan juga nanti Iya. tanggal 31 Mei ini kan ulang tahunnya Surabaya. Nah, harusnya nanti ini pas itu kita usung ini bagus kan, maksudnya di pas waktunya. Enggak apa-apa Mbak, kalau semisalnya untuk Jadi Mbak sahabat-sahabat jelajah Rara, kalau semisalnya pengen kesini, monggo silakan. Kalau Mau siapa? saya temenin, monggo langsung berhubungan dengan beliau, Pak monggo Farid nanti juga sama. saya kasih nomor teleponnya jenengan, nggak apa-apa ya Bapak. apa-apa. Nanti saya kasih nomor teleponnya jenengan, saya kasih ke sahabat jelajah Lara saya di sini, biar tahu bagaimana kondisi dan apa ya, keseharian beliau atau kondisi yang ada di sini, makam di sini butuh perawatan lagi, butuh apa ya, Mbak ya, tentang biar supaya lebih indah, biar dikenal masyarakat lebih luas. Mungkin kalau dengan cara dari mulut ke mulut akhirnya mereka tahu, oh di sini tuh loh ada makam cikal bakalnya Surabaya itu di sini. Meskipun beliau tidak mau untuk dikulik atau apa, tidak mau untuk diuahkan, tapi alangkah baiknya atas jasa beliau, atas jasa Bapak Farid yang sudah mengenalkan di sini itu ada makam cikal bakal Surabaya. Kita alhamdulillah berkesempatan bisa mengenalkan warga Surabaya tentang beliau-beliau yang sudah berjasa, yang sudah dengan adanya beliau, adanya kota Surabaya gitu Mbak. Karena tidak ada jasa beliau, Surabaya ini masih hutan. Karena terkenal angker memang. Gitu. Ya Bapak. Oke Pak Farid, terima kasih banyak sama-sama. Sudah memberi informasi yang cukup. Terima kasih. Wah gitu lah ya. Sudah Memberi sejarah gitu ya Pak ya. Untuk yang awalnya tidak tahu, akhirnya kita tahu. Dan terima kasih Bapak Farid sudah meluangkan waktu. Untuk sahabat jelajah Rara, terima kasih sudah menemani kita sampai di sini. Oke Mbak, saya Rara, saya Lingga. Saya Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.